Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini sampai kepada pembahasan terakhir dari surat Filipi, surat yang begitu luar biasa yang dikirimkan Tuhan kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus. Mari kita buka surat Filipi pasal yang keempat, kita bahas ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Nanti mulai minggu depan kita akan bahas kitab Daniel. Kita akan bahas kitab Daniel minggu depan untuk kita bahas bersama-sama. Lalu menjelang Natal kita akan membuka surat Efesus ya, sedikit surat Efesus. Nah, kita buka Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-20. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat-ayat ini, untuk membacanya bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh dan kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Nah, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita berdoa sebentar. Bapa, kami ingin membahas firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami supaya kami belajar dari sini dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu hanya sebagai alat, memohon Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami secara pribadi. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Coba perhatikan ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mantap ya, ayat ini luar biasa. Kita kalau membaca ayat ini kita merasa dikuatkan, kita merasa dihiburkan, apalagi ketika kita sedang memerlukan sesuatu. Apalagi kita sekarang sedang tidak punya apa-apa. Ya, sedang bergumul tentang sesuatu lalu kita baca ini. Membaca ini lalu kita ngomong amin, pasti Tuhan akan tolong saya. Begitu ya. Luar biasa ayat ini, tapi kita harus tahu bahwa ketika ayat ini ditulis sebenarnya ada koneksinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kenapa Paulus mengungkapkan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus? Padahal kita tahu tahu dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan, benar kan? Nggak perlu dia kasih tahu seperti itu. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Yakin kan gitu kan? Kita udah banyak belajar, ada begitu banyak janji di dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak janji dalam Alkitab yang bisa kita terima. Contohnya dia bilang, lihatlah burung pipit di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Kamu akan dipelihara juga. Kamu lebih berharga daripada burung-burung itu.
kita pegang janji itu, benar kan? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia baik. Semua yang kamu cari itu sebenarnya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu mengenal Allah. Kamu mengenal aku mengenal kamu. Kamu anakku, aku bapakmu. Masa aku tinggal diam kalau kamu kekurangan? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya ayat ini sudah sering kita dengar kalau Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Janji Tuhan. Saudara lihat Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan, amin enggak? Itu amin gitu ya. Tapi banyak orang Kristen masih, aduh, besok makan apa ya? Besok bagaimana ya? Masa depan saya nanti seperti apa ya? Apalagi kalau sudah berumur, nanti saya siapa yang pelihara ya? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, padahal janji Tuhan ada begitu banyak yang kita peroleh, yang kita terima dari Tuhan. Kita mengamini itu semua. Bagaimana kalau firman Tuhan mengatakan, kamu akan diberkati kalau kamu memberi? Kan begitu kan? Lebih berbahagia memberi. Benar gak sih ayat itu? Jangan-jangan ayat yang benar. Yang benar aja lebih berbahagia memberi daripada mana? Lebih enak menerima atau memberi sebenarnya? Hah? Benar ya, nanti saya ke sana, pokoknya saya terima ya. lebih diberkati. Kata berbahagia itu adalah kata diberkati. Itu pasif itu. Tuhan melakukan sesuatu. Saudara diberkati kalau saudara memberi. Tapi orang merasa, wah aku dapat sesuatu ya. Saya dapat berkat dari Tuhan. Menerima tapi dapat berkat. Padahal Tuhan mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini yang menjadi pikiran bagi kita. Minggu lalu kita berbicara mengenai pikiran ilahi untuk dapat melihat bagaimana kita memutuskan sesuatu. Tapi kita bentrokkan dengan logika kita bentrokkan dengan akal pikiran kita akan bingung. Kita bingung bagaimana kita menerapkannya. Tapi kalau gini, coba kita main kepada logika. Orang lebih suka untuk mendapatkan segala sesuatu daripada memberi. Lebih suka bagaimana dapat keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan memberi yang sebesar-besarnya. Tapi menurut Rasul Paulus, Yesus sendiri mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah tantangan yang akan kita hadapi. Kita akan belajar dari jemaat Filipi dan belajar dari Rasul Paulus. Tantangan-tantangan seperti itu. Nah, coba perhatikan. Kenapa Paulus mengucapkan ini kepada jemaat Filipi? Konteksnya adalah jemaat Filipi memberikan sesuatu kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada di penjara, mereka mengirim uang untuk keperluan Rasul Paulus. Jadi ketika Paulus melihat itu dan menerima uang itu, lalu dia berdoa. Melalui Paulus dia berkata, Allahku, Allah yang sudah mencukupi keperluanku. Aku sendiri melihat itu dalam hidupku. Ketika aku menjadi rasul, Allah tidak pernah membuat aku kurang. Allahku yang maha kuasa itu, yang kaya, yang penuh kemurahan itu, yang telah mencukupiku, akan memenuhi keperluanmu. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi nggak serta-merta, ya Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Tapi karena mereka sudah memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, itulah sebabnya ketika Rasul Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Banyak orang yang kepo. Wah, amin ini. Ini buat saya ini. Padahal ayat itu diberikan ketika banyak orang memberi. Bagi kamu yang sudah dengan rela memberi, Allahku akan memenuhi keperluanmu.
Banyak orang yang kepo, amin ayat ini padahal tidak pernah memberi. Tidak pernah memberi. Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang rela mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, tantangannya adalah, kita coba lihat kenapa jemaat Filipi bisa memberi, karena dia melihat, dia mengatakan demikian dalam ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kenapa jemaat Filipi memberi sesuatu kepada Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus kirim surat dulu? Aku kekurangan loh di sini. Saudara akan cari di setiap surat Rasul Paulus, tidak ada dalam salamnya dia mengatakan aku kekurangan, kecuali dia pernah minta untuk mengirimkan baju mantelnya. Dia minta mengirimkan lembaran-lembaran untuk dapat ditulis supaya dia bisa kirim surat kepada yang lain. Dia tidak pernah minta uang. Enggak pernah. Dia tidak pernah kirim surat kepada gereja-gereja, tolong bantu saya karena saya kekurangan. Nah, Rasul Paulus tidak pernah cerita kepada orang lain bahwa dia kurang. Kadang-kadang kita gitu ya. Coba pikir, kalau saudara dalam hal kekurangan, siapa yang dihubungi? Besok anak saya mau bayar uang sekolah, siapa yang dihubungi? Besok tidak ada makan, siapa yang dihubungi? Ini rumah mau renovasi, siapa yang mau dihubungi? Pinjol ya. Ini tidak sampai 3 menit dana keluar loh. Kalau nonton YouTube itu pasti ada iklan kayak gitu, mudah sekali. Aplikasi ini segera pasti dapat duit, mudah bener. Kalau doa kan lama. Belajar dari Paulus, dia nggak pernah cerita. Bahkan kepada jemaat yang dia kasih, mudah sekali kalau dia ngomong kepada jemaat, aku butuh ini loh. Aku butuh ini. Tolong berikan kepadaku kebutuhan-kebutuhan. Mudah kan? Mudah. Itulah sebabnya mimbar banyak dipakai oleh pendeta. Berdoa, mobilku udah rusak nih. Saya yakin di antara saudara pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk mengganti mobilku. Ada yang ngerti kan? Aduh, mengerikan. Kita lebih mudah berharap kepada orang daripada kepada Tuhan. Rasul Paulus nggak pernah cerita kepada jemaat, dia hanya minta kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, kok kamu kirim aku ini? Aku sebenarnya Allahku mencukupkan kebutuhanku. Aku belajar untuk dapat mencukupkan dia. Aku tahu apa itu kurang, aku tahu apa itu lebih. Tapi Rasul Paulus, saya yakin dengan sepenuhnya bahwa dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan mencukupi. Yakin nggak? Saudara harus punya pengalaman seperti itu supaya saudara tidak pernah takut lagi ketika berada dalam keadaan kekurangan. Saudara pasti tidak akan takut lagi. Kalau saudara mengalami itu, pernah mengalami itu. Suatu ketika saya belum jadi pendeta pada waktu itu. Saya pergi ke Solo, ketemu dengan banyak pendeta di situ. Dan biasalah kalau pendeta sudah seminar sekian lama dari pagi sampai malam. Selesai jam 10 malam masih pergi keluar. Cari bandrek, cari apa di Solo. Pergi ke street food tengah malam, jadi lesehan. Kami makan, kami minum, ngobrol sama-sama. Semuanya pendeta kecuali saya. Saya belum jadi pendeta. Jadi satu ketika ada seorang pendeta tanya kepada saya, Bapak dari mana? Oh, saya dari Gereja Baptis Grogol. Saya bilang seperti itu. Oh, saya ada punya kesan terhadap gereja itu, katanya. Bagaimana Pak? Saya dipanggil oleh Tuhan jadi pendeta, dia bilang. Lalu saya masuk ke sebuah gereja di sekitar di Jawa Tengah dan saya pelayanan di situ. Saya ingat sekali, kami baru menikah dan kami punya baby. Dan pada waktu itu malam, dia bilang, anak kami nangis, tidak ada susu. Lapar.
Tengah malam mau ngomong sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Mau buat air, kasih anak cuma dikasih air saja untuk bisa kenyang. Dalam keadaan seperti itu apa rasanya sebagai orang tua? Apa rasanya? Jadi dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku dipanggil oleh Engkau untuk menjadi hambamu. Tapi kenapa anakku malam ini lapar? Dia butuh makanan saat ini juga. Tapi dia tidak bercerita karena dia tidak punya, belum ada HP pada waktu itu, tidak ada handphone, tidak ada telepon rumah. Jadi cuma mama istri berdoa. Berdoa saja. Malam itu dia cerita kepada saya di street food itu. Kami berdoa saja Pak. Lalu tidak lama kemudian ada pintu diketok. Ada orang ketok pintu dan memberi susu Pak. Saya tidak kenal orang itu. Tapi saya tahu dia memperkenalkan diri jemaat Gereja Baptis Indonesia Grogol. Saya bingung. Tapi saya tahu bahwa itu pemeliharaan Tuhan terhadap saya. Saya pegang janjinya. Bahwa dia akan pelihara hidup saya. Dia bilang seperti itu. Saya dalam waktu dia cerita seperti itu, kan saya lagi bergumul untuk jadi pendeta. Saya bilang, kalau saja saya mengalami itu, kan mujizat itu kan. Kalau saya mengalami seperti itu, saya mudah sekali untuk mengatakan Allahku akan memenuhi keperluanku. Jadi berdasarkan cerita Bapak itu terbawa terus dalam pikiran saya waktu saya pulang dan saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Saya yakin bahwa Allahku akan memenuhi keperluanku apapun yang terjadi. Dan itu terjadi saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak itu mengalami itu, saya juga harus mengalami itu. Saya harus mengalami itu. Dan terjadi memang. Tuhan membuat saya tidak punya apa-apa. Sehingga saya bagaimana sekarang bergantung kepada Tuhan. Satu, ketika kami pergi jalan ke sport station karena saya tidak punya sepatu saya udah rusak. Jadi anak saya mengatakan, ayo kita beli sepatu buat papi. Akhirnya pergilah kami ke situ untuk menyenangkan dia karena pasti nggak bisa beli sepatu. Pergi ke situ dan lihat, inilah sepatu buat papi katanya. Iya nak, nanti kita beli ya. Ya sekarang. Nak, duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada nak. Kamu tahu papimu pendeta. Nggak sanggup untuk beli sepatu yang kayak gitu. Kami pulang. Kemudian gak sampai 2 hari saudara, seseorang jemaat memberi saya amplop. Uangnya persis dengan harga sepatu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, sekarang kalau kita saudara percaya kepada janji itu, sekarang kita lihat ada orang lain yang membutuhkan sesuatu. Sementara kita juga tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa memberi kepada orang tersebut? Paulus tidak pernah cerita mengenai kebutuhannya kepada jemaat Filipi. Tapi jemaat Filipi waktu mereka kumpul, bagaimana pendeta kita di penjara itu? Mungkin sebagian besar mengatakan pasti ada gereja lain yang bantu dia. Pasti dia punya tabungan karena dia jual tenda. Pasti ada orang Kristen yang di Roma yang memperhatikan dia. Pikirannya pasti seperti itu. Karena ketika mereka sedang bergumul, apakah kita akan memberikan sesuatu buat Rasul Paulus? Mereka bergumul juga. Kita sendiri kurang makan, kurang butuh sesuatu. Kita bukan orang kaya. Filipi itu bukan jemaat yang kaya. Pertama, jemaat di Makedonia itu kata Rasul Paulus, sekalipun mereka dalam kekurangan, mereka mengumpulkan uang untuk keperluan jemaat yang lain. Mereka bergumul untuk kebutuhan mereka sendiri. Lagi pula mereka sedang dalam aniaya. Bagaimana aku dalam keadaan seperti itu bisa memikirkan orang lain? Ini tantangannya.
Ketika aku memikirkan, ini ada orang ini yang memerlukan sesuatu. Aku perlu juga, ini tabunganku tinggal sedikit dan aku ingin memberikan kepada dia. Lalu muncul lagi apa ayat tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tantangannya di situ, saudara. Waktu saudara tidak punya apa-apa. Lalu saudara sendiri bergumul untuk kebutuhan hidup saudara. Saudara melihat orang lain juga kekurangan. Bagaimana janji Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 19 itu bisa saudara imani. Mengerti maksud saya? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Amin. Sekarang duit tinggal 100.000. Dan Tuhan bilang, orang itu butuh uang. Beri gak? Tantangannya di situ. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya. Jemaat Filipi bukan jemaat kaya. Mereka menyisihkan uang mereka bagi Rasul Paulus. Dan juga bukan bagi Rasul Paulus, tapi gereja-gereja yang lain di Yudea yang sedang dalam kekeringan, kelaparan. Mereka menyisihkan uangnya bagi gereja-gereja lain. Bagi pekerjaan Tuhan. Nah, kadang kita berpikir, untuk memberi sesuatu, kita cukup atau tidak. Ya, kita pandai dalam merencanakan sesuatu. Kita buat anggaran. Ini buat keluarga kami segini, buat anak ini, buat bapak segini, buat mama segini, buat rumah segini. Oke, sisanya berapa? Inilah yang akan kita beri. Lalu, kalau sudah seperti itu, sudah menganggarkan sesuatu buat keperluan kita, sisanya buat orang lain. Bagaimana realisasi bahwa semua keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Padahal kita bersandar kepada sesuatu yang kita sisihkan. Ngerti saudara? Kadang-kadang kita memberi kepada orang lain, kita sendiri kurang. Tapi itulah tantangan. Saudara percaya enggak kepada Tuhan? Bahwa Tuhan akan memenuhi keperluanmu. Tidak peduli saudara berapa banyak. Kalaupun saudara ya, misalnya mengatakan begini. Banyak orang mengatakan nanti kalau saya punya uang saya akan beri. Tidak akan pernah ada rasa cukup. Tidak akan pernah bisa memberi kepada orang lain. Jadi kalau di samping situ, kalau misalnya dikatakan kita harus peka terhadap kebutuhan orang lain. Ayat 10 mengatakan memang selalu ada perhatianmu, artinya memang jemaat itu peka. Orang ini butuh, aku harus kasih. Aku harus kasih. Peka, bukan cuma peka tapi harus ada aksi yang bisa kita lakukan untuk memberi kepada orang itu. Suatu ketika ada cerita menarik, Dr. Campbell Morgan, dia seorang penginjil yang luar biasa dari Inggris. Dia mengunjungi seorang kaya di Inggris, teman, orang kaya, orang Kristen kaya, lalu makan di rumah orang itu. Mereka makan bersama dan orang kaya mendoakan Morgan, mendoakan penginjil-penginjil, mendoakan misionaris-misionaris. Lalu supaya dalam doanya si orang kaya ini berdoa dengan keluarganya, doakan, kami mendoakan supaya Tuhan memelihara semua misionaris, supaya kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi. Bapak ini mengatakan demikian. Sudah tuh, amin. Mereka makan bersama. Lalu anaknya yang kecil datang ketemu bapaknya. Bapak, ya nak, terima kasih Bapak luar biasa mendoakan misionaris. Anaknya ngomong demikian. Iya nak, kenapa nak? Memang kita mesti mendoakan. Tapi Pak, doa itu sudah terrealisasi 50%. Kalau tabungan kita bongkar, kita kasih ke mereka. Ngerti gak saudara? Hanya mampu berdoa, tapi tidak mampu memberi. Padahal duit berlimpah. Bukan cuma peka. Oh iya, kasihan ya dia. Dia butuh ini ya. Dia butuh itu ya. Kita doakan ya.
Ya Pak, nanti kita doakan. Ya, kalau kadang-kadang orang yang, ya Pak, Bapak nggak usah berdoa, saya juga bisa berdoa. Jangan cuma berdoa, saudara. Tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong seseorang? Tindakan apa yang kita bisa lakukan untuk menolong seseorang? Itu yang pertama, saudara. Peka terhadap kebutuhan orang lain. Orang ini butuh. Waktu ketika kami ingin beli ember, saya dengan istri saya pengen beli ember. Jadi paling nyaman beli ember itu di toko-toko yang ada AC-nya, benar ya? Ngapain capek-capek ke tempat-tempat lain? Tapi karena memang kita pengen jalan-jalan lah, sekalian cari tanaman. Kita jalan, dan ketika mau jalan itu ketemu dengan gerobak yang bawa ember. Terus, wah itu ada ember, kita beli aja situ. Saya bilang, itu mahal. Dan kalau kamu mau beli, kamu tidak boleh nawar. Kan ibu-ibu begitu kan, harga 100.000 ditawar 10.000. Bener nggak? Enggak. Ibu-ibu kan begitu, 5.000. Jadi kami lihat Bapak itu sedang dorong ember peralatan plastiknya itu, lalu dibilang, boleh kita beli sama dia, tapi jangan tawar ya, kasihan. Itu belum tentu dia dapat untungnya. Oke lah, kalaupun untungnya lebih besar dari toko, paling kita memberi buat dia. Jadi kita stopin itu, saya di mobil saja. Kita butuh cuma 1 ember. Lalu istri saya bilang, harganya segini loh. Gimana kalau kita beli 2? Bagus. Jadi ember 1 lagi buat apa? Pokoknya beli aja 2. Buat dia. Akhirnya dibelilah 2 ember. Nggak tahu itu pakai untuk apa. Bisa dipakai untuk bocor gitu, tanah bocor, kalau atap bocor gitu kan. Jadi dibelilah itu ember 2. Dan ketika ember itu dibeli, yang jual ini bilang begini, seneng Bu, sudah sampai sore ini belum ada laku satupun. Apa rasanya, saudara? Mungkin bapak itu dapat uang segitu, dia bisa makan buat keluarganya. Makan buat keluarganya. Itu orang yang di pinggir jalan, saudara, yang sedang dorong ember, jualan ember, kita peduli dengan dia. Bagaimana dengan sesama kita orang-orang beriman, sesama anggota gereja? Bagaimana cara kita meningkatkan kepedulian kepada mereka? Apa yang mereka butuhkan? Ini bisa, orang ini makan nggak dia? Sekolah anaknya bagaimana? Kalau lihat sepatunya seperti itu, mungkin nggak aku bisa memberikan buat dia sepasang sepatu? Bisa nggak saya memberikan baju buat dia? Harus ada kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Sehingga saudara kita dengan rela untuk memberi kepada orang lain. Kemudian saudara bisa memberi kalau saudara punya rasa cukup. Ini yang susah. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 itu. Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Cukup, ayat 11 mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Nah, ini yang susah. Karena kalau saya tanya kepada saudara, berapa yang disebut cukup itu? Nanti diskusi di care group. Berapa yang disebut cukup itu? Saudara pasti akan bingung untuk menjawabnya. Benar? Sekarang gaji 1 juta cukup nggak? Nggak cukup. Berapa yang disebut cukup? 3 juta. Oke, dikasih 3 juta. Setelah jalan 1 tahun, cukup nggak 3 juta? Nggak cukup. Nggak cukup. Udah? 4 juta? Cukup nggak? Nggak cukup. Pasti nggak cukup. Berapa yang disebut cukup?
Nggak pernah ada kata cukup. Nggak pernah ada. Tapi begitu saudara sadar bahwa saya butuh ini, cukup cuma ini saja, saudara punya kerelaan untuk memberi kepada orang lain. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus, bukan orang Filipi. Tapi saya tahu ketika jemaat Filipi memberi sesuatu kepada Rasul Paulus, mereka belajar untuk mencukupkan diri mereka. Mencukupkan. Saya belajar ingin memberi kepada Rasul Paulus. Walaupun aku kurang, aku memberi sesuatu kepada Rasul Paulus. Tapi aku berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Harusnya seperti itu. Yang membuat kita terjebak dengan pinjol adalah kita tidak pernah puas. Ya, ini kayaknya perlu ini deh, HP saya ini. Padahal HP-nya masih jalan. Ya kan? Pengen beli sesuatu yang baru. Udah terjebak dengan gaya hidup mewah. Padahal cukup seperti itu. Berusaha untuk memberi lebih kepada orang lain. Kalau cukup saudara akan belajar kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita ada masih banyak di antara kita pengen punya standar 1/10 untuk kita berikan kepada Tuhan. Benar ya? Kalau saudara merasa cukup, saudara memberikan 1/10 kepada Tuhan. Pasti beri. Kalau tidak pernah rasa cukup, 5% pun saudara tidak akan beri. 2% pun tidak akan bisa beri. Enggak akan bisa beri. Tapi kalau saudara merasa ini cukup buat saya, maka saya akan bisa memberi lebih dari 1/10. Ngerti maksud saya ya? Coba kita berhitung-hitung. Semua saya pernah seringkali mengatakan, kalau kita memberi 1/10 kepada Tuhan, 90%-nya tetap punya Tuhan. Bukan punya kita. Kita tidak punya hak apa-apa terhadap setiap benda, setiap harta yang kita miliki. Kita harus beri kepada Tuhan. Memang saudara, dia tahu saudara perlu semuanya itu. Tahu. Tapi justru ketika kita memberi kepada Tuhan, dia akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang mensandarkan diri kepada dia. Saya ingat satu cerita ketika seorang anak dibelikan neneknya sebuah kalung. Kalung itu kalung mutiara, KW 21. Nah, KW 21 itu palsu. Dan dia senang sekali, bagus sekali menurut dia. Dia pajang di kamarnya dan selalu dia pakai kemana-mana. Karena dia itu menjadi idaman bagi dia. Lalu satu ketika bapaknya datang ke kamarnya dan mengamat-amati kalung pemberian nenek itu. Dan dia mengatakan, nah itu kalung bagus sekali. Oh iya, itu harta kesayangan saya, kata si anak itu. Boleh nggak papa minta? Si anak ini bergumul, ini papa saya loh, saya sayang sekali loh sama dia. Tapi kalung ini kalung kesukaan saya. Jadi akhirnya dia sedang bergumul. Dia bilang, papa, aku sayang sama papa. Dipeluk papanya, lalu diambil kalungnya, ini semua buat papa. Papanya pegang itu, terima kasih nak. Dia keluar dari kamar tanpa balik lagi ya. Besok paginya anak itu bangun, papanya sudah menunggu dia dan mengatakan, nak, papa beliin sesuatu buat kamu. Kalung mutiara yang asli. Karena papanya tahu, anak itu sayang sekali dengan kalung. Walaupun kalung itu adalah kalung yang palsu, fake. Bapaknya siap untuk memberikan kalung yang asli. Saudara, kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengatakan bahwa semua yang kita miliki itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata dengan tidak memberikan apa-apa kepada kita. Dia pasti berikan itu.
Cukup saudara. Aku cukup dengan ini. Cukup dengan ini. Semua kalau kita tidak cukup itu. Karena kita pengen dan bukan butuh. Ingin, keinginan mata. Beli sesuatu, saya pengen makan itu. Tapi cicip 2 sendok, buang. Cicip 3 sendok, gak dimakan. Cuma lapar mata saja. Gak butuh itu sebenarnya. Kita beli sesuatu, kita taruh di rumah, lalu kita buang, kita gak pakai lagi. Cuma pengen aja. Padahal gak butuh itu. Cukup dengan sesuatu. Supaya Tuhan bisa berkarya bagi kita. Jadi saudara, kita mesti punya rasa cukup dalam hidup kita. Keinginan-keinginan yang lain itu hak Tuhan untuk memberi. Tuhan berkenan untuk memberi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa, kuasa manapun yang bisa menahan pemberian Tuhan. Amin. Tapi cukup. Belajar tuh cukup. Yang terakhir, kita akan coba lihat. Kalau tantangan yang terakhir adalah waktu kita memberikan kepada sesuatu, kita yakin bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita. Dalam pasal 4 ayat 19 ini disebutkan di situ, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Konteks ini karena jemaat Filipi memberi kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu karena engkau memberi. Saudara, jangan salah paham mengenai ini. Ini bukan hitung-hitungan deposito. Ya kan? Aku memberi, Maleakhi 3:10, aku memberi kepada Tuhan persembahan perpuluhanku, dan Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, dan Dia akan mencurahkan bagiku berkat berkelimpahan ratusan kali lipat. Wah, kalau gitu orang Kristen kaya semua. Benar? Nggak perlu tabung di bank, tabung di gereja, kasih 1.000, nanti dapat 100.000. Benar kan? Ini bukan konsep deposito. Bukan. Kenapa Paulus mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya? Karena dia tahu ketika seseorang rela memberi bagi orang lain di tengah kekurangannya, maka Allah akan terus mengirim berkat kepada dia. Karena Allah tahu berkat itu akan disalurkan kepada orang lain. Nggak mungkin Tuhan, aku kepada siapa ya aku akan memberi berkat? Si A yang pelit atau si B yang bermurah hati? Sudah tahu jawabannya. Tuhan akan memberikan kepada orang yang bermurah hati. Makanya orang yang bermurah hati tidak akan pernah kekurangan. Yakinlah itu. Yakin. Karena disebutkan Allahku akan memberi kepadamu menurut kekayaan. Seberapa besar kekayaan Tuhan? Menurut kemuliaannya, karena waktu saudara memberi kepada orang lain, apa yang telah Tuhan berikan itu, Allah dimuliakan. Allah dimuliakan. Jadi saudara, ketika Allah mengatakan Allahku akan memenuhi keperluanmu, itu karena saudara, Allah tahu saudara siap untuk memberi kepada orang lain. Allah tahu saudara punya rasa cukup. Allah tahu saudara peka terhadap keperluan-keperluan orang lain. Keperluan orang lain. Dari sini saudara kita belajar pengelolaan uang kita. Kita diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi janganlah sampai harta itu kita genggam. Seolah-olah itu milik kita sendiri, bukan milik Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada saudara, mempercayakan harta itu kepada saudara, Allah mau saudara menjadi saluran berkat kepada orang lain. Satu hal lagi saudara, kalau kita belajar dari jemaat Filipi, beri bukan dimulai ketika saudara punya segala sesuatu. Tidak, jemaat Filipi tidak punya
segala sesuatu. Tapi mereka memberi. Belajarlah memberi. Sekalipun saudara tidak punya apa-apa. Tuhan sendiri akan melihat. Tuhan sendiri akan melihat. Kalau saudara pergi ke restoran, kita minum teh di restoran, selalu akan ada petugas restoran yang selalu menuangkan minuman. Ketika gelas itu kosong, dia akan selalu tuangkan dan selalu penuh. Ketika saudara diberikan berkat oleh Tuhan, saudara berikan kepada orang lain, sehingga berkat itu dilihat Tuhan kosong. Saudara, Tuhan akan cukupkan dan penuhi lagi. Sehingga hidup kita penuh berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Coba mulai peka kepada siapa kita akan menolong, memberikan berkat. Saya senang ketika saudara kemarin memberikan berkat kepada anak-anak STT. Itu luar biasa menurut saya. Luar biasa. Sekarang coba lihat gereja kita. Lihat orang-orang di sekitar kita yang memerlukan itu. Siapa tahu, kata Tuhan, ketika engkau memberi, ketika aku lapar, aku tidak punya pakaian, dan kau memberi, engkau memberikannya untuk Tuhan. Jadi waktu saudara ketemu dengan orang yang kekurangan, saudara memberi. Mungkin dengan cara seperti itu, orang itu belajar mengenal Tuhan. Nanti menjelang Natal saya akan buat menantang saudara buat proyek perkeluarga untuk saudara lakukan bagi lingkungan sekitar kita. Mari kita berdoa.